bubur ikan lele, alhamdulillah udah sempurna. Yaitu salah satu presiden di Indonesia, yaitu katakanlah Jokowi. Yang dimana pada tahun 2023 itu Jokowi seakan-akan menyalurkan anaknya gitu jadi cawapres. Yang dimana dalam hal ini PDIP seakan-akan Jokowi itu menantang partainya sendiri. Karena hal tersebut PDIP tidak tinggal diam, yang dimana PDIP juga menetap Jokowi itu sebagai pengkhianat dan lain sebagainya. Dan karena Jokowi ini itu merupakan salah satu presiden dengan tingkat kepuasan tertinggi, yaitu sekitar 80% dengan kepuasan masyarakat atas kepemimpinannya, sehingga dalam hal ini saya ingin meneliti tentang media sosial. Jadi kepuasan tersebut kan di dalam modal kepercayaan itu kan berada pada modal sosial. Jadi mana dalam modal sosial tersebut itu terdapat 3 elemen penting, yaitu ada kepercayaan, ada norma sosial, dan jaringan. Mengungkapkan terdapat 3 elemen penting, yaitu ada norma, jaringan sosial, dan kepercayaan. Kemudian juga Robert Tepuna menyebutkan terdapat 2 tipe modal sosial, yaitu adalah bridging sosial kapital dan bonding sosial kapital. Kemudian masuk ke dalam jenis penelitian. Jadi jenis penelitian saya itu adalah pertama metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut relevan ya untuk memahami lebih dalam pengalaman suatu individu tentang fenomena yang dianggap pada permasalahan ini. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya itu berada di data 1. Alasan saya menggunakan data 1 sebagai lokasi penelitian adalah melihat persentase penurunan siapa yang paling curam gitu. Jadi dari data di sini sebagai pisau analisis nanti untuk penelitian Anda itu bagaimana? Baik, relevansinya adalah kan terjawab dari latar belakang tadi, yang dimana pada latar belakang tersebut saya menyebutkan saya tertarik ya pada fenomena di mana ada salah satu figur yang memiliki kepercayaan yang sangat kuat, itu dia hilang. Nah, saya melihat terdapat relevansi antara hilang orang tersebut dengan penurunan suara yang terjadi pada saat ini. Menggunakan analisis media sosial, yang pastinya saya menggunakan media sosial gitu sebagai pisau bedaknya ya, dimana kan nanti pada situasi lapangan nanti mungkin saya akan mendapatkan berbagai jawaban gitu dari informan. Karena itu saya akan menggunakan analisis media sosial, di mana nanti bisa terdapat informasi bahwasanya terdapat norma yang berubah gitu antara yang telah terjadi pada tahun 2019 dengan 2024. Nah, itu mungkin saya akan menggunakannya dan mengaitkan ke media sosial gitu. Jadi untuk pendekatan fenomenologi ini kan kita mengulik tentang pengalaman seorang informan gitu. Dulu saya itu kan analisis media sosial gitu ya, penurunan suara partai, yang dimana tuh saya kan melihat sebuah penurunan yang terjadi pada saat ini gitu. Jadi PDIP kan memang main penurunan sangat curam ya. Jadi yang saya ingin gali itu adalah modal sosialnya tuh. Saya itu melihat bahwasanya terdapat relevansi gitu antara modal sosial yang selama ini dibangun oleh PDIP itu dengan penurunan yang saat ini terjadi. Kan sekarang banyak tuh fenomena terkait bahwasanya PDIP itu mengecap si A itu pengkhianat, si PDIP itu kurang sopan gitu terhadap presiden kita, atau mungkin PDIP itu kurang kurang bergaul dengan masyarakat gitu pada wilayah tertentu. Nah, itu yang ingin saya gali. Oke, jadi sebetulnya Anda bisa menjelaskan dan Anda tahu apa yang mau diteliti. Tapi coba Anda baca lagi analisis model sosial penurunan. Itu kan dari penggunaan kata nggak enak ya, analisis model sosial penurunan. Mungkin saran saya, cuma nanti bisa didiskusikan lagi dengan dosen. Bisa, Anda kan mau meneliti dari modal sosial ada trust, kemudian norma, jaringan, itu tapi ternyata ada perubahan dan menimbulkan penurunan suara kan dari PDI, entah itu trust masyarakat ke PDI menjadi menurun, modal sosial itu dan lain sebagainya. Jadi mungkin supaya dibaca itu orang udah langsung ngeh kamu mau meneliti apa dan lebih enak gitu dibacanya. Mungkin bisa sebentar, saran saya ya, coba misal analisis modal sosial atau perubahan modal sosial dan penurunan elektoral penurunan suara elektoral misalnya. Jadi maksudnya modal sosial tuh jangan langsung digabung dengan penurunan, kan modal sosial kan selalu kaitannya dengan ya namanya ada modal sosial untuk peningkatan
entah itu trustnya atau jaringannya dan lain sebagainya kan, tapi modal sosial penurunan kan jadi aneh. Jadi kamu ini aja apa misalnya perubahan modal sosial dan penurunan suara elektoral, studi kasus PDI Perjuangan pada Pileg Kota Surabaya misalnya judul. Tapi kan inti yang mau kamu teliti ya sama aja itu tentang modal sosial tadi, tapi kok ada penurunan di elektoral legislatifnya PDI gitu kan. Tapi supaya ini loh kata-katanya nggak modal sosial penurunan gitu ya termasuk otomatis implikasinya pada rumusan masalah. Mau coba baca lagi rumusan masalahnya. Rumusan masalah saya itu bagaimana modal sosial penurun suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif Surabaya tahun 2020. Nah, coba teman-teman baca, kan aneh itu secara logika bahasa aja kurang kan, maksudnya nggak masuk kan bagaimana modal sosial penurunan suara. Mungkin bisa bagaimana modal sosial berkontribusi terhadap penurunan suara, ya kan? Kamu kan mau melihat modal sosial itu, tapi ternyata kok suaranya turun, gimana modal sosialnya? Ya dengan Terima kasih Mas Fatur, Mas Moderator untuk Mas Faturnya. Tadi terima kasih Bu Silka yang telah memberikan banyak masukan, kritikan, dan itu adalah semuanya membangun dari skripsi Mas Fatur. Selanjutnya sekarang saya memberikan catatan pertama tentang penulisan ya, sama semua rata bahwa dalam hal penulisan itu semuanya harus mulai dari subjek. Coba dilihat di halaman 2, dilihat, diambil, itu nggak boleh. Semuanya harus subjek. Begitu juga di halaman 3, dilihat dengan, itu nggak boleh ya. Semuanya harus subjek. Begitu juga termasuk di halaman 7, 8, 9 berbicara tabel. Tabel itu cukup maksimal separuh atau 2/3 dari halaman. Sehingga ini yang perlu dikurangi itu adalah hasil penelitian terdahulu tidak perlu dicantumkan, cukup ditampilkan di dalam teks atau deskripsi dalam penelitian yang kamu ambil. Begitu juga tentang metodologinya. Di sini cukup judul sama penulis cukup. Sehingga ini kan sebetulnya untuk memudahkan bagi para pembaca memetakan terkait dengan penelitian terdahulu. Kalau gini kan masih buka-buka. Tapi kan secara detail saudara peneliti sudah bisa melihat bagaimana gap atau apa yang belum dan apa yang sudah. Ini baru serius. Saya mendengarkan jawaban pertanyaan dari teman-teman David dan Bu Silka, termasuk presentasi Mas Fatur. Hanya saja saya belum menemukan fenomena yang sebenarnya. Coba disampaikan ketika membuat judul ya, meskipun tadi sekali lagi Bu Silka pun juga sudah menyampaikan, tapi saya perlu detail. Analisis modal sosial penurunan suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif ini sebetulnya apa yang mau dalam judul saya itu analisis modal sosial penurunan suara PDIP, yang dimana tadi ada saran dari Bu Silka, tolong tambahkan katanya gitu, kayak suatu kata penghubung gitu, kayak analisis modal sosial perubahan gitu ya, kayak perubahan. Maksudnya fenomenanya seperti apa? Coba beritakan kepada kami. Fenomenanya seperti apa? Fenomenanya saya melihat gitu Pak, ada relevansi gitu. Dimana kan pada akhir-akhir ini tuh ada salah satu kader PDI gitu Pak ya, yang istilahnya dikeluarkan gitu. Nah, saya melihat relevansi antara pemutus hubungan pemecatan tersebut dengan penurunan suara yang dialami oleh PDI. Ada satu anggota PDI yang diberhentikan. Terus satu orang tersebut itu kan memiliki tingkat kepuasan yang cukup besar Pak ya, dari masyarakat, 80% sekian. Nah karena itu saya menilai itu terdapat relevansi Pak, dan juga saya juga melihat gitu Pak ya, banyak orang-orang tuh yang istilahnya cinta gitu terhadap salah satu figur tersebut, dimana mungkin spesial di kota Surabaya. Ya. Oke. Dan dia itu yang fenomena yang saya temukan itu ada satu orang gitu dari masyarakat gitu,
yang dimana orang tersebut katanya tuh saya ini bukan pecinta atau penyuka PDI ya Pak, ya Mas ya gitu. Terus dia ngomong bahwasanya kalau misal PDIP ini memecat Jokowi ya saya otomatis bakal pindah Pak. Jadi kekuatan satu figur itu merupakan Satu figur itu di level Surabaya atau level nasional? di Surabaya juga ada Pak. Yang mungkin kalau di nasional gitu belum tahu ya Pak ya. Itu di level Surabaya. Level Surabaya. Dia diberhentikan. Secara nasional Pak. Oh. Betul Joko Widodo itu. Jokowi diberhentikan. Iya. Berefek di Surabaya. Berefek ke seluruh negeri. Ke seluruh negeri. Yang kamu teliti di Surabaya dan di Surabaya berefek. Berefek. Lah modal Tapi sosial, baru itu cuma kayak penemuan awal saja sih Pak, kan belum saya lanjutkan lebih lanjut. Oke, asumsi awalmu. Nah, modal sosialnya seperti apa yang kamu lihat sehingga kemudian terjadi pengurangan? Bahasamu itu kan terjadi semacam pengurangan pergeseran modal sosial tadi kan. Seperti apa modal sosial yang kamu pahami? Baik, modal sosial saya pahami itu karena saya membaca modal sosial Putnam Pak ya. Saya kepercayaan norma dan jaringan sosial. Nah, saya nanti tuh akan meneliti gitu Pak tentang atau membedah gitu dari informan saya. Sampai kemudian penurunan loh, apa modal sosial itu yang kamu pahami sehingga kemudian terjadi penurunan itu? Baik, mungkin kayak semisal normanya yang dianut itu ada perubahan gitu Pak, norma yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dan juga mungkin jaringan sosial juga itu mungkin juga berpengaruh, mungkin gara-gara ada salah satu anggota kader gitu ya yang istilahnya melanggar norma sekitar itu menjadikan orang-orang tuh tidak memilih dari Kamu pengen menulis penurunannya itu shortcut. Kamu itu pengen menulis semacam dalam bahasa kuantitatifnya pengaruh dipecatnya Pak Jokowi atau ada modal sosial yang kemudian berefek terjadi penurunan. modal sosial berefek penurunan. Apa itu? Apa itu maksudnya itu? Ya ini Pak, semisal kan saya akan mengkaji tentang bertanya gitu Pak ya kepada informan yang dimana saya tanyakan kepada informan semisal Pak apa aja sih semisal, Bukan asumsi awalmu, guys. Ini kan belum penelitian. Ini kan asumsi awalmu katanya. Iya, observasi awalmu. Ya, observasi awal saya. Jadi itu saya melihat bahwasannya tuh ada bukan salah satu sih Pak. Semisal ada sebuah kader ya dari PDIP gitu Pak ya, yang dimana dia itu bermasyarakat berapa gitu, entah karena aturan yang dari PDIP sendiri ada yang perubahan, kan otomatis orang PDIP itu juga mengikuti gitu Pak, karena dia kan bagian dari partai. Nah itu kan termasuk ke norma yang bergeser gitu Pak, dan itu kan juga masuk ke dalam media sosial. Jadi normanya itu Itu nggak tahu ya Pak Arif yang bagian mengumumkan. Pengennya nulis Bapak.